Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Ardipan Pratama Saputra dengan NIM 2015 10 10 21 dari Rombol 6. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Hindu. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Jadi nomor 1 soalnya, Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman dari Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dalam mengikuti kebenaran. Di sini, kalau menurut saya, contoh mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Sang Yang Widi dengan mengikuti kebenaran adalah seperti merawat binatang peliharaan dengan baik dan tulus. Kemudian menolong orang dengan rasa hati yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Terus soal nomor 2. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, menurut psikolog Seriana Boyle, kalimat mantra tertentu bisa membantu seseorang memiliki kekuatan untuk berpikir positif. Boyle menganalogikan dengan telepon yang berdering kemudian secara refleks membuat pemiliknya menanggapi panggilan tersebut. Hal serupa bisa terjadi ketika secara berulang mengucapkan mantra tertentu. Bisa memengaruhi alam bawah sadar jadi lebih positif. Ya. Kemudian untuk soal nomor 3, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Baik, untuk jawaban nomor 3, ya, berdasarkan pengalaman pertama adalah saat mengikuti kejuaraan karate kabupaten di Denpasar. Ya, ini jadi pengalaman pribadi ya, dimana saya selalu berlatih dengan sangat bersungguh-sungguh dan pada akhirnya saya bisa meraih juara 2. Meskipun begitu, saya tetap bangga walau tidak mendapatkan juara 1. Karena mungkin jika saya berlatih lebih keras dan lebih bersungguh-sungguh lagi, bisa saja saya mendapatkan juara 1. Kemudian pengalaman kedua adalah ketika mengikuti tes UTBK tahun lalu, tepatnya pada tahun 2020.
di sana ya saya tidak bersungguh-sungguh untuk menghadapi tes tersebut. Oleh karena itu, saya pun mendapatkan hasil yang sepadan, yakni tidak lulus UTBK dan harus mendaftar melalui jalur mandiri untuk bisa masuk di Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa. Kemudian untuk soal nomor 4, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut, posisi punggung tegak, lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Dan untuk nomor 4, jawabannya, sebelum melakukan meditasi, kita harus mencuci muka, tangan, serta kaki, atau lebih bagus lagi jika kita mandi. Jadi maksudnya dari hal tersebut adalah agar kita ketika melakukan proses meditasi, kita dalam keadaan segar dan bisa lebih fokus lagi dalam melakukan proses meditasi tersebut. Kemudian duduk menggunakan alas dari kain, tikar, atau selimut. Maksudnya adalah agar ketika kita melakukan proses meditasi, kita bisa lebih nyaman dan tenang jika menggunakan alas untuk kita duduk. Kemudian posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan. Maksudnya adalah agar ketika kita menjalankan meditasi, kita bisa tenang dan rileks. Kemudian memejamkan mata dan pikiran tenang, maksudnya adalah agar fokus kita hanya tertuju pada satu saja. Barulah selanjutnya kita mengucapkan mantra. Kemudian untuk soal nomor 5, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Nah, jadi jawaban saya, karena yoga asanas itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Terus kemudian untuk soal nomor 6, jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskara dengan kesah pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Baiklah, untuk jawaban nomor 6, Surya Namaskara terdiri dari 12 sikap tubuh yang masing-masing pose berhubungan dengan salah satu dari 12 lambang zodiak. Satu putaran yang lengkap dari Surya Namaskara yang terdiri dari 12 sikap tubuh ini dilakukan 2 kali berturut-turut, lengkap dengan asana, mudra, pranayama, banda, dan mantra. Kedua belas pose Surya Namaskara adalah, jadi yang pertama, Pranamasana atau sikap berdoa, di mana berdiri tegak dengan kedua kaki merapat, kemudian letakkan kedua telapak tangan bersamaan di depan dada, kendorkan seluruh tubuh, bernapas normal, konsentrasi pada Anahata Cakra atau cakra jantung, ucapkan mantra Om
Maitraya Namaha atau penghormatan kepada seluruh makhluk hidup. Manfaat gerakan ini membentuk keadaan konsentrasi dan ketenangan dalam persiapan untuk latihan yang dilakukan. Kemudian kedua ada Hasta Uttanasana atau sikap kedua tangan terangkat. Angkatlah kedua tangan di atas kepala. Kedua lengan direnggangkan sesuai lebar bahu. Tekuklah kepala dan tubuh bagian atas ke belakang. Tariklah napas ketika mengangkat kedua lengan. Konsentrasi pada Visuddha Cakra atau cakra tenggorokan. Mantranya Om Ravaye Namaha, di mana artinya penghormatan kepada yang bersinar cemerlang. Manfaat untuk meregangkan isi rongga perut, menghilangkan kelebihan lemak dan memperbaiki pencernaan. Kemudian melatih otot-otot lengan dan bahu, menyelaraskan urat-urat syaraf, tulang belakang, dan membuka seluruh bilik paru-paru. Kemudian pada Hastasana atau sikap tangan sampai kaki. Membungkuklah ke depan hingga jari-jari tangan atau kedua tangan menyentuh tanah pada sisi atau depan kedua kaki. Cobalah menyentuh lutut dengan dahi, jangan tegang dan tahan agar kedua kaki tetap lurus. Hembuskanlah napas selama membungkuk ke depan. Cobalah untuk mengerutkan perut untuk menghembuskan jumlah udara yang banyak. Konsentrasi pada Swadhisthana Cakra atau cakra seks, di mana mantranya Om Suryaya Namaha, atau artinya penghormatan kepada ia yang menyebabkan kegiatan. Manfaat gerakan ini untuk melenyapkan atau mencegah sakit perut, kemudian mengurangi kelebihan lemak pada daerah perut, memperbaiki pencernaan, menghilangkan sembelit, memperbaiki peredaran darah, melenturkan dan menyelaraskan tulang belakang. Kemudian Aswa Sancalanasana atau sikap menunggang kuda, di mana ini bisa dilakukan dengan merentangkan kaki kanan ke belakang sejauh mungkin. Pada waktu bersamaan tekuklah lutut kiri, tetapi tahanlah agar kaki kiri tetap pada posisi yang sama. Kedua lengan harus tetap lurus dan dalam posisi yang sama. Saat pose akhir, berat tubuh harus disanggah pada kedua tangan, kaki kiri, lutut kanan, dan jari-jari kaki kanan. Kepala harus dimiringkan ke belakang. Punggung dilengkungkan dan pandangan ditujukan ke atas. Tariklah napas ketika merentangkan kaki kanan ke belakang. Konsentrasi pada Ajna Cakra atau cakra mata ketiga di tengah-tengah dahi. Mantranya Om Banave Namaha atau artinya penghormatan kepada yang menerangi. Manfaatnya untuk memijat organ perut dan memperbaiki fungsinya. Otot-otot kaki akan diperkuat sehingga keseimbangan urat syaraf akan tercapai. Kemudian ada Parvatasana atau sikap gunung, di mana ini bisa dilakukan dengan meluruskan kaki kiri dan letakkan kaki kiri tersebut di samping kaki kanan. Angkat pantat menggantung dan turunkan kepala sehingga berada di antara kedua lengan. Tubuh harus membentuk dua sisi segitiga. Kedua kaki dan lengan harus lurus pada posisi akhir. Cobalah untuk menahan agar kedua tumit bersentuhan dengan tanah pada sikap ini. Hembuskanlah nafas selama meluruskan kaki kiri dan membungkukkan tubuh. Konsentrasi pada Visuddha Cakra atau cakra tenggorokan. Mantranya adalah Om Kagaya Namaha atau artinya penghormatan kepada yang bergerak cepat di langit. Manfaatnya menguatkan syaraf dan otot-otot pada kedua lengan dan kaki, melenturkan tulang belakang pada arah yang berlawanan menuju sikap sebelumnya, dan lebih jauh membantu membuatnya lemas.
menyelaraskan urat syaraf tulang belakang dan memberikan syaraf-syaraf tersebut aliran darah yang segar. Kemudian ada Astanga Namaskara atau pemberian hormat dengan 8 anggota tubuh, di mana ini bisa dilakukan dengan merendahkan tubuh ke tanah sehingga pada pose akhir hanya jari-jari kedua kaki, kedua lutut, dada, kedua tangan, dan dagu yang menyentuh tanah. Pinggul dan perut sedikit diangkat ke atas. Napas dihembuskan dan konsentrasi pada Manipura Cakra atau cakra pusar. Mantranya Om Pusna Namaha atau artinya penghormatan kepada pemberi kekuatan. Manfaatnya untuk menguatkan otot kaki dan lengan, juga memperkuat dada. Kemudian ada Bhujangasana atau sikap kobra, di mana kalian bisa melakukan sikap ini dengan mengangkat tubuh dari pinggang dengan meluruskan kedua lengan. Lenturkan kepala ke belakang, tariklah nafas saat mengangkat tubuh dan melengkungkan punggung. Konsentrasi pada Swadhisthana Cakra atau cakra seks. Mantranya Om Hiranya Garbaya Namaha atau artinya penghormatan kepada diri kosmis keemasan. Manfaatnya mendorong aliran darah segar di organ perut, mengatasi sembelit, membuat otot-otot lemas, memberikan kekuatan kembali pada syaraf-syaraf tulang belakang, dan melatih tulang belakang. Kemudian ada Parvatasana atau sikap gunung, dimana kalian bisa melakukan sikap ini dengan dimana tingkatan ini merupakan pengulangan dari pose 5. Hembuskanlah nafas selama mengangkat pantat, konsentrasi pada Visuddha Cakra atau cakra tenggorokan. Kemudian mantranya adalah Om Maricaya Namaha atau penghormatan pada penguasa fajar. Manfaatnya menguatkan syaraf dan otot-otot pada kedua lengan dan kaki, melenturkan tulang belakang pada arah yang berlawanan menuju sikap sebelumnya dan lebih jauh membantu membuatnya lemas, menyelaraskan urat syaraf tulang belakang dan memberikan syaraf-syaraf tersebut aliran darah yang segar. Kemudian yang ke-9 itu ada Aswasancalanasana atau sikap menunggang kuda, dimana tingkatan ini sama dengan pose 4. Tariklah nafas, konsentrasi pada Asana Cakra atau cakra mata ketiga di tengah-tengah dahi dengan mantranya Om Aditya Namaha atau penghormatan kepada putra Aditi. Manfaatnya memijat organ-organ perut dan memperbaiki fungsinya otot-otot kaki akan diperkuat, keseimbangan urat syaraf akan tercapai. Kemudian pada Hastasana atau sikap tangan sampai kaki. Nah, pada pose ini merupakan pengulangan pose 3. Hembuskanlah napas selama membungkuk ke depan. Cobalah untuk mengerutkan perut untuk menghembuskan jumlah udara yang banyak. Konsentrasi pada Swadhisthana Cakra atau cakra seks dengan mantra Om Savitre Namaha atau penghormatan kepada ibu yang penuh kebajikan. Bermanfaat melenyapkan atau mencegah sakit perut, mengurangi kelebihan lemak pada daerah perut, memperbaiki pencernaan, menghilangkan sembelit, memperbaiki peredaran darah, menyelaraskan tulang belakang. Kemudian ada Hasta Uttanasana atau sikap kedua lengan terangkat, di mana pose ini merupakan pengulangan pose 2. Tariklah nafas ketika mengangkat kedua lengan, konsentrasi pada Visuddha Cakra atau cakra tenggorokan dengan mantra Om Arkaya Namaha atau penghormatan kepada yang pantas dipuji. Manfaatnya meregangkan isi rongga perut, menghilangkan kelebihan lemak, dan memperbaiki pencernaan, melatih otot-otot lengan dan bahu, menyelaraskan urat-urat syaraf tulang belakang, dan membuka seluruh bilik paru-paru. Kemudian yang terakhir itu ada Pranamasana atau sikap berdoa. Pose ini merupakan pengulangan pose 1.
hembuskanlah napas konsentrasi pada Anahata Cakra atau cakra jantung dengan mantra Om Bhaskaraya Namaha atau penghormatan kepada yang membawa pencerahan. Manfaatnya membentuk keadaan konsentrasi dan ketenangan dan persiapan untuk latihan yang dilakukan. Kemudian untuk soal nomor 7, ide Sang Yang Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Baiklah, untuk jawaban nomor 7, kalau bagi saya penjelasan mengenai wiyapi wiyapaka atau Tuhan itu ada di mana-mana, yakni bisa dilihat dengan pelinggih yang ada di merajan atau sanggah di setiap rumah yang diberikan dengan nama-nama yang berbeda, dan juga bisa dilihat juga dengan sarana banten atau canang yang dipersembahkan untuk dewa atau Tuhan yang berbeda-beda nama di setiap pelinggih rumah ataupun pura. Kemudian untuk soal nomor 8, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Untuk jawaban nomor 8, kalau bagi saya dengan mengamalkan konsep Trihita Karana, yakni parayangan, pawongan, dan palemahan, di mana hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan makhluk hidup, dan dengan lingkungan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sembahyang setiap hari dan rajin membanten, suka tolong-menolong ke seluruh makhluk hidup, baik itu hewan ataupun manusia, dan menyapu halaman setiap hari. Kemudian untuk soal nomor 9, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang engkau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Baik, untuk jawaban nomor 9, pengalaman pertama, ini sama ya seperti tadi soal nomor berapa ya, seperti ya nomor 3, ini sama. Jadi pengalaman pertama adalah saat mengikuti kejuaraan karate kabupaten di Denpasar, di mana saya selalu berlatih dengan sangat bersungguh-sungguh dan pada akhirnya saya bisa meraih juara 2. Meskipun begitu, saya tetap bangga walau tidak mendapatkan juara 1. Karena mungkin jika saya berlatih lebih keras dan lebih bersungguh-sungguh lagi, bisa saja saya mendapatkan juara 1. Kemudian pengalaman kedua adalah ketika mengikuti tes UTBK tahun lalu pada tahun 2020, yang mana saya tidak bersungguh-sungguh untuk menghadapi tes tersebut. Oleh karena itu, saya pun mendapatkan hasil yang sepadan, tidak lulus UTBK dan harus mendaftar melalui jalur mandiri untuk bisa masuk di Undiksa atau Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk soal nomor 10, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Nah, ini sebenarnya sama jawabannya seperti nomor 5. Ya, karena yoga asanas itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita, ya.
Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai ujian akhir semester matkul pendidikan agama Hindu. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.